Berawal gua dulu tuh punya ada sekitar 10 pasang sepatu. Ini untuk cerita kisah Daiklober ya. Gue punya 10 pasang sepatu, itu gue selalu nyuci di tempat temen gue, ada di daerah Jakarta. Dan 2 minggu sekali itu sepatu itu gue rawat. Lama-lama ya agak sedikit, kantongnya kan agak lumayan juga nih. Akhirnya tanpa sengaja gue menemukan supplier sabunnya itu. Akhirnya gue beli supplier sabun itu. Untuk modal pertama kali gue buka usaha ini cuma 150.000 perak. Gue ingat banget itu gue minjem uang sama orang tua gue. Now go. Daiklober 12 itu ya di Y-nya itu nama gua. Klober itu seperti ya fashion kultur lah, lebih ke sepak bola, dan 12 itu pemain ke-12. Awal mulanya sih diomelin ya sama orang tua, sama temen, ya semuanya lah. Ya mereka mikir, apaan sih lu, sepatu orang kotor bau lu cuciin. Ya menurut gue, ya gue nggak peduliin, karena buat gue ya mungkin ini jalan rezeki gue. Dan di situ akhirnya gue ngasih tahu bahwa pekerjaan ini layak. Maksudnya layak tuh kayak menghasilkan uang loh gitu. Workshop pertama itu gua di Jalan Daud di daerah Rawblong. Disitulah gue mulai, customer gua banyak, masuk sampai bener-bener gua overload. Akhirnya di situ gua nambahin karyawan gua dan karyawan gue itu orang-orang yang menurut gue ya masa lalunya kelam. Gue ajak untuk bekerja di gue supaya ayolah kita bareng-bareng sukses bareng-bareng. Cairan cleanernya itu gue kulik. Nah pas banget gue punya kakak kandung, itu dia lulusan teknik metalurgi di salah satu kampus di daerah Depok. Dan di situ gue nanya sama dia, "Kak, ini kandungannya apa aja sih?" Akhirnya dikasih tahu lah sama dia, kandungannya ini. Dan itu gue nggak tahu kan kandungannya itu berapa, ya kan. Dan di situ gue otodidak, bener-bener gue otodidak. 5 kali gue percobaan itu, pertama gagal dan selalu gagal. Selalu gue catat. Setelah kelima itu berhasil, dan gue bersyukur ya, alhamdulillah gue udah menemukan cleaner, jadi udah produksi sendiri, jadi gue nggak perlu beli lagi ke orang lain lagi. Dan situ gue udah membuat sabun. Akhirnya otak gue tuh kenapa gue nggak nyoba bikin sesuatu lagi yang beda gitu di Daiklober gue, supaya tuh buat berwarna. Akhirnya gue membuat cat lah. Dulu gue sering pakai cat mereknya Angelus itu dari US, dan harganya juga lumayan. Ya buat gue nggak worth it sih, maksudnya kalau untuk yang baru-baru buka kita pakai cat itu nggak
nggak worth it banget karena harganya, dan kita juga bingung dong ngasih harga customer tuh berapa. Kira di situ gue berpikir lagi gimana caranya nih ya gue bisa bikin cat. Di situ lo gue mencoba lagi kandungan itu, gue cloningin, maksudnya kayak apa sih kandungan ini semua yang ada di dalam cat ini apa aja. Akhirnya gue sama kayak di awal gue bikin sabun cleaner itu. Untuk pengenalan sih gue lebih ke dari teman ke teman, dari awalnya ke teman, terus gue kan masuk dunia supporter juga, ya gue kenalin di dunia supporter itu dari mulut ke mulut, akhirnya gue prabayar juga di Instagram, terus gue sampai masang banner di jalanan, poster anak-anak sekolah, itu gue sendiri langsung yang terjun. Pembisnis pasti adalah yang namanya naik turun. Itu gue pas lagi fase terendah gue itu ketika awal mula COVID 2020 itu habis. Ya sekarang kayak contoh perusahaan besar aja sampai tutup, apalagi kayak gue ini gitu yang belum apa-apa. Akhirnya di situ gue gimana, gue selalu berpikir 10 kali lipat, gue berpikir. Akhirnya ada abang gue ngasih tahu kayak motivasi sih yang bikin gue bangkit, supaya gimana caranya nih walaupun COVID tapi tetap produktif gitu. Gue dikasih tahu gini, lu kalau misalnya mancing satu umpan, lu bakal tahu yang bakal lu dapetin berapa ikan satu. Ketika lu nebar kail 1000, dari 1000 itu masa sih nggak ada yang nyangkut satu tuh. Dan di situ gue berpikir, gue aplikasiin lah. Nah di situ kayak gue bagi-bagiin poster, bikin iklan di Instagram, minta tolong sama teman-teman gue yang pada ngerti digital kayak gitu. Akhirnya gue minta tolong ke teman-teman supporter gue untuk nge-up. Kan kalau di dunia sekarang kan minta apa sih disebutnya kalau ini, promote ya. Iya, promotin dong kayak gitu. Pasti kan patokannya kan kalau misalnya perempuan kan pasti banyak kan. Iya, akhirnya banyak lah teman-teman gue, followers yang lumayan banyak. Gue minta tolong ke dia. Dan di 2020 itu satu persatu toko gue itu tutup. Nah di situ gue ya sedih sih, tapi dari kata-kata abang gue itu yang ngebangkitkan gue lagi untuk udah ayo, kayak ayo, masa lu selemah ini, lu udah sejauh ini lo jalan, masa lu cuma gara-gara masalah kayak gini COVID ya kan lu langsung ngedown kayak gitu. Akhirnya dengan dari kata-kata itu, dan gue minta doa restu dari orang tua gue, minta doa juga sama Allah, akhirnya gue diberi jalan dan pelan-pelan bangkit lagi. Tiga kios sama di Priuk. Nah, yang bertahan Priuk dan di sini. Ya untuk sekarang ya yang ngebantu gue sekitar 4 orang. Pertama kita itu ada namanya deep clean. Deep clean itu cuci ya. Deep clean itu dibagi 3, normal, medium, sama hard. Hard tuh bukan hard, maaf, fast.
Kebanyakan fast clean tuh kan dia cuma yang dibersihin upper atas, boxing, samping sama bawah, dalamnya enggak, karena kan fast clean disebutnya. Kalau gua fast cleannya itu sama kayak di deep clean, semuanya gue cuci. Jadi gue memprioritaskan sepatu itu, harganya lebih. Untuk normal itu gue kasih harga 55.000 3 hari. Untuk yang medium itu 85.000 2 hari. Itu yang fast clean itu 95.000 2 jam kelar. Dan abis gitu deep clean ada yang namanya repaint. Repaint tergantung bahan. Contoh bahan sweat kayak Adidas kebanyakan full sweat ya. Untuk Adidas sendiri repaint itu sekitar 250, itu udah include cuci ya. Kalau repaint itu untuk kayak kanvas 190 itu udah include cuci. Untuk kayak sepatu kulit leather itu 250 sama kayak sweat kayak gitu. Nah, untuk reparasi bervariasi tergantung kerusakan kayak gitu. Contoh rusaknya kayak outsole-nya hancur, atau dia ngerobek-robek, atau yang sepatunya udah bener-bener gak layak, segala macem lah. Itu bervariasi sih, mulai dari harga reparasi dari 350 sampai 1,2 1,5 gitu. Kalau untuk tas itu lebih detail ya. Kalau tas lebih detail, pastinya kalau tas pasti tas-tas bermerek kan yang masuk, nggak mungkin lah tas-tas yang biasa mau direparasi kan gitu, kayak gitu. Nah itu gue kenain tergantung kerusakannya, karena satu tas itu harganya mahal dan resiko di guanya besar, makanya gua ngasih harga sampai jutaan tapi hasilnya puas kayak gitu. Paling banyak tuh reparasi paling banyak, kayak reglue, ngelem ulang. Kenapa mereka pada mau ngelem ulang di sini? Karena ya ini salah satunya mesin, karena bener-bener seperti kayak di pabrik kayak gitu. Per bulan variasi ya. Kalau misalnya kayak musim hujan gitu kadang-kadang banyak tuh. Itu paling banyak bisa sampai 100 pasang. Ya paling sedikit ya 50 pasang paling sedikit kayak gitu. Omset per bulan ya alhamdulillah mencukupi. alhamdulillah mencukupi lah. Iya. Bisa kebeli apa aja di selama? Ya contohnya ya lebih ke barang-barang sih. Barang-barang, kenapa gue barang-barang? Lebih ke barang-barang tua kayak mobil, kendaraan. Buat gue itu investasi. Karena semakin tua barang tersebut semakin mahal harganya. Di situ yang gue lariin. Kadang-kadang juga sering kayak ngasih bonus-bonus gitu nih ke customer nih. Contoh kayak misalnya gue udah lihat nih tali sepatunya dia udah kusam. Nah, tali sepatunya tetap gue kasih, dan gue kasih yang baru. Terus kadang-kadang untuk harga pasti dong ada yang nawar-menawar. Ya, dan gue selalu kayak contoh dia ngasih 5 pasang sepatu, pasti ketahuan kan harganya udah ketahuan, tapi tetap gue kasih harga. Yaudah deh yang enak nih ya, biar sama-sama enak. Ini gue kasih potongan harga nih khusus buat lo kayak gitu. Tapi lu harus ngajak temen-temen lo ke gue gitu. Kayak ada feedbacknya aja. Lebih ke situ sih. Lebih banyak bonus-bonusnya lah yang di gue. Contoh kayak insole-nya dia nggak ada, itu gue pakein gratis buat lo kayak gitu. Kadang-kadang kalau lagi ini gue kasih parfum gratis, macem-macem lah.
Pokoknya gimana caranya supaya mereka nyaman di Dayklober. Yo brodi-brodi, buat kalian yang ingin merawat sepatu, tas, atau yang lain-lain, bisa hubungi di Instagramnya @dayklober12. Untuk di Facebooknya Dayklober Shoes and Care. Dan untuk WhatsAppnya ada di 0899 6569 996.